Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Nurmi Channel. Setiap tahun di bulan Ramadan, kita sering melihat tentang berita. Ada sebuah warung makan yang dipaksa tutup oleh seseorang atau oleh kelompok tertentu. Bahkan ada yang sampai dirusak oleh orang tersebut atau kelompok tersebut dengan alasan menghormati orang yang sedang berpuasa. Tapi apakah tindakan ini benar-benar mencerminkan nilai Islam atau justru sikap anarkis yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dilakukan oleh orang-orang ini? Apakah menghormati orang berpuasa itu harus dengan memaksa orang lain? Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang ada di Indonesia. Pemaksaan tutup warung di bulan puasa oleh sekelompok orang atau oknum-oknum dari orang-orang Islam. Kita akan membahas dari berbagai macam sudut pandang dalam perspektif agama, filsafat, sosial, dan budaya. Mari kita bahas. Banyak orang yang mengklaim bahwasanya menutup warung dengan paksa di bulan suci Ramadan itu adalah salah satu bagian dari cara orang tersebut menghormati bulan suci Ramadan. Tapi ada sebuah pertanyaan, apakah Islam mengajarkan hal demikian? Secara jelasnya, di dalam agama Islam itu sama sekali tidak ada aturan yang melarang seseorang menjual makanan pada siang hari saat bulan suci Ramadan. Tambah lagi banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada paksaan dalam seseorang untuk melakukan ibadah tertentu. Bahkan dalam agama Islam itu, dalam literasinya ayat suci Al-Quran, yaitu memuat tentang kebebasan di dalam beribadah. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, di situ sudah sangat jelas ditekankan bahwasanya tidak ada paksaan di dalam beragama. Begitu juga ada ayat di Quran surat Yunus ayat 99. Di situ juga menegaskan bahwasanya Allah ketika menghendaki satu kaum itu untuk beriman atau menghendaki seluruh manusia itu untuk beriman, maka berimanlah seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Jadi ketika Allah saja tidak menghendaki bahwasanya manusia itu untuk beriman kepada Allah, apakah manusia berhak memaksa seseorang untuk mengimani atau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak berhak, karena ya manusia itu sama-sama makhluk yang dibebani Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk memaksakan kehendaknya, memaksakan pemikiran keimanannya sesuai dengan apa yang dia imani. Namun kalau dilihat ada sebuah hadis yang biasanya menjadi pegangan orang-orang atau kelompok orang yang selalu menutup paksa warung di bulan suci Ramadan ini, yaitu ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya jika seseorang tersebut melihat kemungkaran, maka harus bertindak. Tuh, kurang lebihnya seperti itu. Artinya barang siapa, hadis tersebut artinya barang siapa yang melihat atau barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya.
Jika tidak mampu, maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisanmu. Dan jika tidak mampu, maka ubahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Biasanya orang-orang yang menutup warung pada siang hari, menutup paksa warung pada siang hari, kelompok yang memaksakan menutup warung ini, biasanya dalih dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu biasanya disandarkan dengan hadis yang baru saya bacakan tersebut. Karena melihat orang yang buka warungnya di siang hari itu adalah sebuah kemungkaran. Dan ketika seseorang tersebut melihat kemungkaran, maka seseorang tersebut mempunyai suatu kewajiban untuk menghilangkan kemungkaran tersebut dengan 3 cara tadi. Apabila mampu dengan tangannya, apabila tidak mampu dengan tangannya, maka cukup dengan lisannya, maka apabila tidak mampu dengan lisannya, cukup dengan hatinya. Dan orang-orang seperti itu tidak mau disebut dengan orang yang selemah-lemahnya iman. Terus di sini muncul permasalahannya, yaitu cara bertindaknya itu bagaimana? Apakah harus dengan menutup warung dengan paksa atau dengan himbauan-himbauan melalui mekanisme yang sudah ada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana kita itu ya sudah ada hukum yang mengatur, hukum positif yang mengatur. Di dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana yang jelas latar belakang kita itu adalah multikultural, berbagai macam agama yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja memaksakan atau menutup secara paksa warung yang buka di siang hari itu bukanlah sesuatu perbuatan yang positif, bukan sesuatu perbuatan yang membuat seseorang tersebut menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika perbuatan tersebut ditegakkan atau dilakukan, maka akan memunculkan dampak yang lebih negatif untuk semua orang. Misalkan, kalau kita lihat saja dasar yang melatar belakangi negara kesatuan kita, yaitu banyak agama yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ketika ada pemaksaan warung tutup, orang-orang yang tidak melakukan puasa non-Islam misalkan, terus kalau mau makan tidak masak, yang biasanya menggantungkan makanannya itu dari warung-warung tertentu, tentu bagaimana akan memberi ketika orang non-Islam itu akan mau makan. Nah, tentunya ini bukan suatu yang memberikan kemanfaatan. Bahkan penutupan warung secara paksa itu akan memberikan kemudaratan yang lebih banyak lagi. Belum lagi ketika ada orang Islam lagi, orang tua. Orang Islam itu sendiri, orang tua. Orang yang hamil, orang yang misalkan datang bulan haid, nifas dan lain sebagainya, wanita yang haid, nifas dan sebagainya. Nah, tentu saja ketika ada penutupan warung secara paksa ini akan memberikan kemudaratan yang lebih banyak daripada kemanfaatannya. Belum lagi dampak terhadap kepada si pemilik warung itu. Kita tahu bahwasanya ekonomi akhir-akhir ini sudah tidak beraturan lagi, sudah carut marut bahwasanya sulit sekali mencari ekonomi di Indonesia itu. Nah, ketika ada pressure atau sekelompok massa yang menggaungkan penutupan warung di siang hari di keadaan ekonomi yang sulit ini, yang dimana orang nanti hanya dibatasi bukanya habis maghrib, boleh buka maghrib sampai sahur. Nah, itu bukan jam-jam efektif untuk berjualan. Itu akan berdampak pada ekonomi seseorang tersebut. Ketika ekonomi seseorang tersebut jelek atau keuangannya jelek, maka akan membuka keran kejahatan yang lebih besar. Misalkan
penodongan, pembegalan dan lain sebagainya. Ya karena faktor ekonomi tadi. Itu kurang lebihnya. Jadi dapat kita simpulkan kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, Islam sendiri tidak pernah memaksakan kepada manusia itu untuk beriman. Dan di dalam konteks puasa Ramadan ini, ayatnya juga sudah jelas bahwasanya yang disuruh itu adalah orang-orang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Jadi konteksnya lebih eksplisit. Jadi kenapa ada orang yang merasa berhak memaksa orang lain tutup di bulan Ramadan, padahal itu bukan ajaran agama Islam. Di dalam filsafat ada sebuah konsep yang namanya otonomi moral, di mana maksud dari otonomi moral ini adalah setiap individu itu bertanggung jawab atas moralitasnya sendiri. Artinya dalam konteks puasa ini adalah sebuah kewajiban individu, bukan kewajiban sosial yang harus dipaksakan kepada orang lain. Di dalam pandangan liberalisme dan eksistensialisme, setiap individu itu memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya. Menutup warung secara paksa berarti memaksakan kehendak kelompok tertentu, kehendak individu tertentu kepada orang lain yang sangat bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip kebebasan. Jean-Paul Sartre misalnya dalam menekankan bahwa manusia bertanggung jawab atas kebebasannya sendiri. Jadi menurut Jean-Paul Sartre ini memaksakan kehendak dengan kekerasan berarti mengingkari kebebasan orang lain. Ada lagi teori-teori filsafat yang relevan dengan fenomena yang ada di Indonesia ini, yaitu filsafatnya Immanuel Kant, deontologi, yaitu menyebutkan moralitas berasal dari kewajiban pribadi, bukan dari pemaksaan eksternal. Jadi menurut Immanuel Kant ini moralitas itu adalah kewajiban pribadi seseorang, bukan pemaksaan eksternal. Jadi menurut Immanuel Kant, kalau konteksnya itu menutup warung secara paksa, itu berdasarkan moralitas penghormatan kepada seseorang yang berpuasa. Jadi orang yang memaksa seseorang untuk menutup warung di siang hari itu memaksa seseorang untuk menghormati bulan suci Ramadan dan menghormati orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan memaksakan seseorang untuk menghormati seseorang itu bukan suatu kewajiban pribadi, bukan pemaksaan eksternal, termasuk moralitas itu soalnya. Jadi moralitas itu berasal dari kewajiban pribadi, bukan dari pemaksaan eksternal. Ada juga filosof Islam Al-Farabi yang dimana menyatakan masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang membimbing dengan ilmu dan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan. Dimana di dalam konteks penutupan warung ini tentunya seseorang tersebut tidak mendasari dengan keilmuan Islam yang secara mendalam. Karena kalau kita lihat sendiri di dalam ajaran Islam tidak ada pemaksaan di dalam beragama. Dan tentunya seseorang yang melakukan atau kelompok yang melakukan penutupan warung itu tentunya tidak disandarkan dengan kebijaksanaan. Karena apa ya? Karena banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Ketika dampak negatif itu lebih banyak dimunculkan, maka di situ tidak ada kebijaksanaan. Maka dari itu, menurut Al-Farabi, ketika banyak kelompok atau individu tertentu, banyak sekali di Indonesia itu terjadi penutupan warung secara paksa, maka
di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, karena masyarakatnya ya tidak baik-baik saja seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat, menghormati Ramadan bukan berarti memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan cara anarkis. Puasa adalah sebuah ujian bagi individu, bukan ujian bagi orang lain. Indonesia adalah sebuah negara dengan masyarakat yang sangat plural sekali, di mana masyarakat Indonesia itu latar belakangnya itu berbeda-beda. Banyak terdiri dari berbagai macam agama, adat, kebiasaan, suku dan bangsa, dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang melatar belakangi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Secara sosial, ada norma yang mengajarkan toleransi, tetapi ada juga norma kelompok yang lebih konservatif. Dalam kelompok yang lebih ketat di dalam menjalankan agama, warung yang buka pada siang hari itu dianggap sebagai gangguan terhadap norma yang mereka anut. Namun kalau kita tinjau dari berbagai macam perspektif, yang lebih khusus dari perspektif multikulturalisme ini, keberagaman itu adalah suatu yang harus dihormati. Jadi menghormati Ramadan itu seharusnya tidak berarti memaksakan satu tafsir keagamaan yang dianut satu kelompok atau dianut satu individu kepada orang lain. Tetapi lebih menjalankan ibadah dengan kesadaran pribadi. Karena di dalam konteks masyarakat multikulturalisme ini, agama yang bersifat ritual, yang sifatnya ajaran-ajaran agama yang bersifat ritual itu sifatnya ranah pribadi. Jadi ketika ranah pribadi itu dimunculkan di ruang publik, maka ya akan timbul kegaduhan, ya seperti pemaksaan tutup warung pada bulan suci Ramadan ini, itu adalah sebetulnya untuk menghormati sebuah ritual keagamaan yang ranahnya pribadi. Nah itu sama seseorang yang menafsirkan bahwasanya orang lain juga harus menghormati, itu dimunculkan di publik. Sehingga ketika dimunculkan di publik, ya jelas akan membuat kegaduhan. Karena ya pada dasarnya kita, itu masyarakatnya, latar belakangnya itu sudah berbeda-beda, baik suku, ras, dan agamanya. Memang di negara yang mayoritas Muslim, ada kecenderungan untuk menganggap budaya mayoritas itu harus diikuti oleh semua orang. Sebagian masyarakat percaya bahwa menghormati Ramadan itu berarti harus tidak makan di tempat umum, meskipun ada aturan resmi yang tidak mewajibkannya di dalam ajaran agama Islam. Itu biasanya seperti itu. Jadi ketika di sebuah negara itu mayoritasnya agama tertentu, konteksnya di Indonesia itu agama Islam, ada kecenderungan seseorang tersebut atau kelompok tersebut menganggap bahwasanya budaya mayoritas itu harus diikuti semua. Ketika pemaksaan warung di siang hari itu dilaksanakan, itu adalah bagian dari budaya kelompok tertentu dalam menafsirkan. Nah itu dipaksakan agar seseorang tersebut mengikuti apa yang mereka pahami, sehingga menghormati Ramadan itu tidak makan di tempat umum misalkan, itu menurut pandangan mereka. Kelompok tertentu yang punya kuasa misalkan untuk
yang merasa kuasa untuk menjaga nilai-nilai agama, itu biasanya yang melakukan caranya ya seperti itu, melakukan penutupan, pemaksaan, meskipun caranya justru itu bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Di dalam sejarah sosial Indonesia, tindakan main hakim sendiri seperti penutupan warung secara paksa yang tidak melalui mekanisme yang ada di dalam pemerintahan itu sering terjadi, terutama dalam konteks agama dan moralitas. Ini bisa kita lihat ada kelompok mayoritas yang merasa berhak menentukan aturan sosial. Budaya ini diperkuat dengan lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi ketika penegakan hukum yang ada di Indonesia ini yang berhak menegakkan hukum seperti polisi, Satpol PP dan lain sebagainya itu abai dengan orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang selalu memaksakan ini, bahkan tidak menindaknya secara tegas, maka ya akan bermunculan di berbagai macam daerah pemaksaan penutupan warung makan pada siang hari. Tentunya tindakan penutupan paksa warung dengan alasan menghormati Ramadan itu bukan hanya masalah persoalan agama saja, tetapi juga berkaitan dengan moral, dengan kebebasan individu, dengan norma sosial dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia ini, menghormati Ramadan seharusnya tidak berarti memaksakan satu tafsir agama atau satu tafsir yang mereka pahami dipaksakan kepada orang lain, melainkan bagaimana nilai-nilai puasa itu diterapkan dengan kesadaran pribadi dan tanpa merugikan orang lain. Misalkan kita di dalam puasa itu disuruh untuk merasakan bagaimana orang miskin itu kelaparan. Nah, dari kita bisa merasakan bagaimana susahnya orang kelaparan itu, tentunya kita akan meningkatkan sedekah kita, memberi makan kepada orang lain dan sebagainya. Dengan cara-cara itu, Islam akan terlihat lebih sempurna, terlihat lebih rahmatan lil alamin daripada dengan cara memaksakan seseorang untuk menutup warung di siang hari. Jika kita ingin dihormati, maka kita juga harus menghormati orang lain. Ramadan ini bukan sesuatu tentang pemaksaan, tetapi tentang pengendalian diri. Jadi, Sobat Ila semua, apa kira-kira pendapat kalian? Apakah menutup warung secara paksa di bulan suci Ramadan ini adalah sebuah bentuk penghormatan, atau justru ini adalah sebuah bentuk pemaksaan dengan dalih agama, anarkisme dengan dalih agama? Tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Oke Sobat Ila, terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.